Aku tahu kamu teramat lelah. Aku tahu pundakmu sudah tidak kuat lagi memikul berat beban yang sangat besar. Aku tahu semua cara sudah kamu lakukan. Aku tahu sekarang kamu lagi berada di titik terendah dalam hidup kamu. Masalah datang silih berganti, seolah masalah itu tidak memberikan kita ruang untuk bernafas sedikit saja. Belum selesai masalah yang satu, kita harus berhadapan dengan masalah yang lainnya. Belum hilang tragedi yang satu, kita harus bertarung dengan tragedi hidup berikutnya. Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu menderita. Aku tahu kamu sedih. Aku tahu kamu marah. Aku tahu kamu putus asa. Aku tahu kamu sedang ditinggalkan. Aku tahu kamu sedang kecewa. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Dan aku juga tahu kamu sudah tidak sanggup lagi menghadapi semuanya. Untuk semua kepedihan yang kamu lagi alami, bersabarlah dan bertahanlah. Kamu tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Kamu tidak boleh kalah dalam hidup ini. Aku tahu masalahmu teramat besar, tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan maha tahu. Tuhan tahu kamu lagi tidak baik-baik saja. Tuhan melihat semuanya. Tuhan tahu kamu lagi merintih kesakitan. Tapi bersabarlah, karena selalu ada maksud dari semua ujian. Tuhan memberimu ujian kehidupan karena Tuhan tahu kamu mampu melaluinya. Bersabarlah, karena selalu ada ketenangan dari sebuah kesabaran. Tenanglah, karena selalu ada jalan keluar kalau kita selalu tenang. Orang yang kuat bukan orang yang selalu menang, tapi orang yang kuat adalah orang yang tetap tegar saat diterpa badai masalah yang datang bertubi-tubi. Mungkin kamu sudah capek dengar kata-kata sabar, tapi apakah ada solusi yang tercipta ketika kamu diselimuti rasa marah dan kecewa? Mungkin kamu sudah muak dengan kata-kata bertahan, tapi apakah ada senjata yang lebih ampuh untuk menghadapi masalahmu selain bertahan? Sabar. Aku tahu kamu lagi tidak baik-baik saja, tapi bersabarlah, karena bersabar akan membuat jiwamu tenang dan hatimu menjadi ikhlas. Bersabarlah, karena dengan bersabar kita akan mengerti arti memahami. Tidak mudah memang, tapi ketika kita menginginkan kesuksesan dan kebahagiaan, saat itu juga kesabaran adalah kewajiban. Sabar, aku tahu kamu lagi marah, tapi jika kamu mampu bertahan pada dirimu yang sedang marah, justru kamu akan terhindar dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang. Jangan biarkan amarahmu itu merugikan dirimu. Kamu bukan orang biasa yang ketika marah dia melampiaskan kekecewaan dia. Kamu itu orang yang tangguh, yang bisa tersenyum dan bersabar dengan ikhlas saat rasa marah dan kecewa lagi menguasai dirimu. Dan tidak semua orang bisa melakukan itu. Tidak ada kemenangan abadi, begitu juga dengan kegagalan. Tidak selamanya kamu akan seperti ini. Hadiah yang terindah sudah disiapkan dan menunggu kamu di depan sana. Jangan berhenti dan teruslah melangkah. Bintang tidak akan bersinar bila tidak ada kegelapan malam. Kita tidak akan bisa melihat pelangi yang begitu indah sebelum kita merasakan hujan yang sangat lebat. Bersabarlah, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi matahari akan bersinar.
makin besar masalahmu, sebentar lagi kemenangan dan kebahagiaan akan menyinari hidupmu. Bertahanlah dari semua keadaan ini. Sembunyikan semua penderitaanmu. Jangan izinkan orang lain melihat kamu lemah. Tetaplah tersenyum dan berbuat baiklah. Sehingga ketika tiba saat yang tepat, Allah akan memberikan yang terbaik untuk dirimu. Bersabarlah, semua butuh waktu dan usaha. Kamu tidak sedang tertinggal dari siapapun, dan kamu lagi tidak berlomba dengan siapapun. Kalah memang menyakitkan. Mengakui kekalahan adalah sebuah kehormatan. Bangkit dari kekalahan adalah sebuah kekuatan. Bersabarlah. Tapi kalau kamu merasa capek, berhentilah sejenak. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengumpulkan semua kekuatan. Dan ketika besok kita kembali berjuang, kita sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Jangan jadi orang kalah, karena kamu tidak dilahirkan untuk menjadi orang kalah. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan. Untuk sukses itu dibutuhkan 2 komponen, yaitu buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Nah, dengan siapa Anda bergaul ini, yaitu adalah ruang lingkup pertemanan, teman-teman di sekitar, keluarga. Dengan siapa kita bergaul, nah itu yang akan bisa membuat kita sukses. Nah, tapi pada kenyataan di lapangan, di pertemanan kita memang bahasanya itu memang kita bisa memilih teman. Bisa banget gitu, kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman. Nah, tetapi untuk menyeleksi orang-orang atau pertemanan kita atau lingkaran kita itu memang tidak semudah membalikan telapak tangan. Ada saja teman-teman yang fake friends gitu ya, maksudnya teman-teman yang palsu, teman-teman yang hanya mementingkan kepentingannya dia gitu ya, teman-teman yang hanya menjadikan kita sebagai bank berjalan, teman-teman yang hanya menjadikan kita, dia mau berteman dengan kita kalau mamanya kita ada, tapi pada saat kita tidak ada, pada saat kita tidak punya apa-apa, dia tidak mau berteman. Nah, kali ini saya akan sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya kita bisa memilih teman dengan mendeteksi siapa saja atau apa saja ciri-ciri dari teman-teman palsu tersebut, segala macam hal-hal yang indah. Tapi pada akhirnya nanti muaranya itu ada 2. Kalau Anda berteman, Anda tidak sukses, nah berarti Anda salah memilih teman. Tapi kalau pertemanan itu bisa membuat Anda menjadi lebih nyaman, lebih sukses, berarti selamat dan alhamdulillah Anda sudah berhasil memilih teman. Ada 7 ciri-ciri teman-teman yang palsu gitu. Kita harus melihat ciri-cirinya dulu. Bagaimana sih ciri-ciri teman-teman palsu ini? Apa saja sih ciri-cirinya? Karena berteman dengan teman-teman yang palsu atau fake friend ini tidak bagus secara kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Anda akan selalu baper, Anda akan selalu tidak menjadi diri Anda sendiri, Anda akan selalu macam-macam. Nah, jadi kita harus mendeteksi dulu. Untuk apa? Untuk apa kita bisa mendeteksi teman-teman palsu ini? Untuk keberlanjutan kesuksesan kita yang akan datang. Keberlangsungan kesehatan fisik kita, keberlangsungan kesehatan mental kita. Nah, kita harus bisa mendeteksi orang-orang ini gitu. Ciri pertama dari teman-teman palsu ini atau fake friend ini adalah yang pertama, teman palsu ini cenderung egois, sangat egois. Dia menghubungi Anda pada saat dia membutuhkan Anda. Tapi pada saat dia tidak butuh kepada Anda, dia tidak akan menghubungi Anda. Tipe orangnya itu
kalau umpamanya dia ada kebutuhan, dia akan WA Anda, dia akan chat Anda, dia akan hubungi Anda lah, semuanya gitu ya, dia hubungi. Tetapi hanya untuk kalau dia perlu. Tapi kalau dia tidak perlu, dia tidak akan menghubungi. Sedangkan teman-teman sejati, teman-teman yang asli ini, dia menghubungi Anda atau umpamanya dia mau berhubungan dengan kita hanya sekedar untuk ketawa ketiwi, dia akan pasti mau menanyakan kesehatan, bagaimana karirnya, bagaimana pekerjaan kita. Nah, kalau si fake friend ini atau teman palsu ini, dia tidak, pada saat dia butuh saja dia mau menghubungi kita. Kalau tidak butuh, tidak. Jadi dia ini memang cenderung sangat egois sekali ya. Jadi ciri pertama dari teman palsu itu sangat egois. Yang kedua, ciri-ciri teman palsu itu adalah dia penuh gosip dan penuh drama. Nah, dia gampang saja gitu ya. Dia kan nggak mungkin ngegosipin Anda di depan Anda. Tetapi kalau Anda lihat misalnya dia suka ngegosip orang lain atau teman Anda yang lain di depan Anda, sangat dipastikan kalau nanti Anda tidak berada di samping dia, dia akan ngegosipin Anda di teman-teman Anda yang lain. Nah, ini orang penuh dengan drama, ya, instastory-nya penuh dengan drama. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang pokoknya mamanya kalau ketahuan salah terus bilang pokoknya aku ini tidak layak dijadikan teman, aku ini pokoknya penuh dengan drama. Akhirnya impactnya ke depan adalah Anda hanya sibuk mengklarifikasi. Anda sibuk mengklarifikasi apa yang sudah dia berlakukan, apa yang dia sudah omongkan. Nah, ini repotnya kita, akhirnya kita tidak bisa berkreasi, kita tidak bisa kreatif, hidup kita hanya sibuk dengan klarifikasi dan klarifikasi. Akhirnya kita terseret-seret dalam dramanya dia gitu. Jadi hidup kita dalam lingkaran itu saja, itu saja. Yang ketiga adalah kita tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari mereka. Jadi karena mereka itu teman palsu, akhirnya kita seolah-olah itu jadi memakai topeng gitu. Nah, kalau Anda sudah merasa, aduh saya ini kok tidak jadi diri saya sendiri, berarti lingkaran Anda itu adalah lingkaran orang-orang palsu semua gitu. Anda tidak pernah bisa menjadi diri sendiri kalau berada di lingkungan itu. Ya, harusnya Anda begitu nyaman, harusnya Anda bisa tertawa lepas, harusnya Anda bisa ngobrol apa adanya, tapi Anda tidak bisa untuk menjadi hal tersebut. Jadi kemungkinan dalam lingkaran itu adalah teman palsu. Yang keempat adalah suka sekali berbohong. Teman palsu ini tidak jujur terhadap kehidupannya. Dia tidak pernah jujur tentang orang tuanya, dia tidak pernah jujur tentang karirnya, dia tidak pernah jujur tentang apapun yang terjadi dalam kehidupan dia. Apapun, ya misalnya kepemilikan barang, misalnya itu barangnya orang lain, itu motornya orang lain, sepatunya orang lain, atau bajunya orang lain, dia akan mengatakan kalau itu punya dia. Karena memang dia suka sekali berbohong. Dia suka sekali berbohong tentang apapun, tentang kepemilikan barang, tentang dari mana, lu dari mana sih? Oh, gue dari ngurusin ini, padahal semuanya berbohong. Jadi memang tipe orangnya ini, ya istilahnya untuk menutupi sesuatu dia berbohong dan berbohong dan berbohong terus. Ciri-ciri teman palsu kelima yaitu suka sekali mengkritik. Memang sekali-sekali kita perlu dikritik secara pedas gitu, tapi kritikan kita setelah habis dikritik, kalau teman sejati itu setelah habis dikritik ada solusi. Lu jangan kayak gini karena nanti lu begini, ini impactnya seperti ini, nanti kasihan ini, nanti ini juga akan kena imbasnya, macam-macam. Nah, itu adalah teman yang asli. Tapi kalau yang teman palsu ini pokoknya dia kritik aja apa yang Anda lakukan, apalagi kalau Anda melakukannya itu bermanfaat. Misalnya
Anda lakukan itu nanti mungkin bisa membuat diri Anda atau derajat Anda lebih besar daripada dia, lebih tinggi daripada dia. Dia akan kritik tanpa alasan. Nah, ini harus hati-hati sekali, karena teman-teman palsu ini suka sekali mengkritik. Inti dari kritikannya cuma satu, dia tidak mau Anda berkembang. Yang keenam adalah dengki. Teman-teman palsu ini memang diciptakan untuk menjadi pendengki nomor satu yang ada di lingkungan kita. Mereka tidak sungkan-sungkan menjatuhkan Anda dengan cara halus atau cara kasar terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Dia berada di lingkungan kita, tetapi dialah yang pertama kali yang akan menjatuhkan kita nanti. Tipikalnya adalah senang melihat orang susah dan susah sekali bisa melihat orang senang. Jadi ini harus hati-hati sekali. Otak secara logika Anda berbilang, oh nggak mungkin dia kan teman gua, dia kan teman gua. Tapi hati Anda selalu bilang ini bukan teman gua gitu. Misalnya gini, setiap ada dia nelpon kepada Anda, teman palsu ini nelpon kepada Anda selalu bilang ini apa lagi nih, dia mau minjem apa lagi, ini ada masalah apa lagi. Kalau sudah Anda berperasaan seperti itu kepada teman tersebut, berarti bisa diidentifikasi kalau dia adalah teman palsu Anda. Yang ketujuh adalah tidak dapat dipercaya. Teman sejati dan sahabat sejati sangat bisa menyimpan rahasia Anda. Anda begitu sangat nyaman menyimpan rahasia Anda kepada mereka. Tetapi teman yang palsu ini atau fake friend ini, Anda tidak bisa menyimpan rahasia. Mungkin pada saat ketawa-ketawa dia akan bilang gua bisa nyimpan rahasia, tapi pada saat dia sebel sama Anda, dia dongkol sama Anda, dia tidak suka sama Anda, rahasia Anda akan tersebar kemana-mana. Dan gampang sekali mengidentifikasi orang-orang seperti ini. Misalnya ada teman Anda menceritakan kejelekan teman selanjutnya dan dia bilang ini rahasianya ini, tapi cuman lu yang tahu. Enggak, Anda orang pertama, terus nanti akan ada orang kedua, orang ketiga. Nah, misalnya bagaimana kalau Anda punya rahasia, Anda mau menceritakan sama dia akan ceritakan juga sama orang-orang lain. Jadi berhati-hatilah kepada orang-orang atau teman-teman palsu ini. Jadi itulah 7 ciri-ciri teman palsu atau fake friend yang bisa jadi referensi Anda untuk mengidentifikasi mana teman yang berada di lingkaran Anda dan mana teman yang harus dihindari. Teman sejati, sahabat sejati adalah sahabat yang pada saat kita lelah, pada saat kita susah, mereka berada di samping kita. Pada saat kita berjuang, mereka ada sebagai supporter nomor 1. Dan pada saat kita menceritakan semua rahasia kita, mereka adalah gembok yang paling tahan untuk menceritakan kepada orang-orang sekitarnya. Jadi seperti tadi saya bilang, untuk sukses dibutuhkan 2 hal. Buku apa yang Anda baca dan dengan siapa Anda bergaul. Pilihlah teman-teman siapa yang Anda jadikan teman, ya, karena Anda bisa memilih siapa aja itu. Demikian sharing santai dari saya, lebih dan kurangnya. Sukses bukan sebuah kebetulan. Sukses bukan sebuah kecelakaan. Kehidupan yang luar biasa tidak datang secara kebetulan. Karena menjadi orang beruntung itu butuh persiapan untuk menyambut kesempatan. Tidak ada yang instan untuk sebuah kesuksesan. Berita baiknya adalah untuk sukses selalu ada jalan. Ada prinsip yang harus kita jalani. Jika kita tahu dan mau melakukan prinsip-prinsip tersebut, maka Anda insya Allah akan menjalani kehidupan sukses dan bahagia. Hiduplah dalam 20 prinsip
maka hidupmu akan berubah. Nomor 1, tidak ada yang tidak bisa Anda raih dalam hidup jika Anda siap berjuang untuk meraihnya. Tidak ada batasan dalam pikiran. Batasan itu kita sendiri yang menciptakannya. Apa yang kita inginkan selalu semua terserah dari kita. Kita mau jadi apapun tergantung dari diri kita sendiri. Satu-satunya batasan adalah Anda. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah pasti akan bisa. Jika Anda berpikir gagal, maka detik itu Anda sudah gagal. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa membuat Anda gagal, kecuali Anda sendiri. Kegagalan akan terjadi ketika Anda memilih untuk menyerah. Nomor 2, bertanggung jawablah atas hidup Anda sendiri, maka Anda akan mengendalikan hidup Anda. Great power come from the great responsibility. Kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Keluarlah dari zona nyamanmu, karena tidak ada pertumbuhan dalam zona nyaman dan tidak ada kenyamanan dalam zona pertumbuhan. Sadarilah itu dan mulailah berjuang. Orang sukses tidak pernah membuat alasan, apalagi menyalahkan orang lain. Nomor 3, selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Orang sukses adalah orang yang pandai bersyukur. Ini kata-kata sering diucapkan tapi tidak pernah diresapi. Ketika kita bersyukur dengan apa yang kita miliki, insya Allah hidup kita akan jauh lebih baik. Menghabiskan hari dengan selalu bersyukur akan cepat mengubah hidup kita. Selalu bersyukur akan menghasilkan suasana hati yang lebih baik, pikiran yang jernih, dan hasil yang sempurna. Bersyukurlah, tapi jangan puas. Nomor 4, jangan pernah ragu dengan apa yang Anda lakukan. Dunia ini penuh dengan pendapat. Ada yang mendukung Anda dan ada juga yang tidak mendukung. Jangan sampai terpengaruh. Fokus dengan apa yang Anda kerjakan. Jalani hidup Anda tanpa terpengaruh dengan pendapat orang lain. Berjalanlah dengan hidup yang Anda inginkan sendiri. Kita tidak bisa membuat semua orang lain menyukai kita. Jangan bertopeng. Jadilah diri sendiri dan hiduplah atas kemauan kita sendiri. Lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri daripada harus selalu dipuji tetapi menjadi orang lain. Nomor 5, jangan pernah berhenti belajar dan mengasah diri. Terus bertumbuh adalah kunci. Pemenang dalam hidup ini bukan orang yang pintar, bukan juga orang yang kuat, tapi pemenangnya adalah orang yang bisa beradaptasi dalam perubahan. Beradaptasi butuh belajar terus secara konsisten. Dengan belajar, Anda tidak akan jatuh. Ibarat daun yang selalu merasa hijau, ia tidak akan pernah gugur. Berbeda dengan orang yang merasa pintar dan hebat. Ibarat daun, ia akan berwarna coklat dan tinggal menunggu waktu untuk gugur. Teruslah merasa hijau dengan selalu belajar. Semakin Anda belajar, semakin Anda akan menghasilkan. Semakin Anda bertumbuh, semakin Anda tahu. Semakin Anda mengembangkan diri, semakin besar kekayaan sejati Anda. Nomor 6, hiduplah dengan integritas. Zig Ziglar mengatakan, dengan integritas Anda tidak perlu takut, Anda tidak perlu bersembunyi. Karena dengan integritas Anda akan melakukan hal yang benar sehingga Anda tidak perlu hidup dalam rasa bersalah. Hidup berintegritas itu adalah selalu hidup dalam kejujuran. Dan ketika hidup dalam kejujuran, maka kita akan selalu merasa bangga. Integritas lahir ketika Anda selalu jujur, bahkan sekalipun saat tidak ada yang melihat Anda. Nomor 7, berikan yang terbaik dari kemampuan Anda. Tidak ada kehidupan yang luar biasa lahir dari tindakan yang biasa-biasa saja. Semua kehidupan yang luar biasa berawal dari pikiran dan tindakan yang luar biasa. Totalitas terhadap apa yang kita kerjakan akan menghasilkan sesuatu yang hebat. Paksakan diri untuk selalu melakukan yang terbaik. Cintai apa yang Anda lakukan. Nikmati proses dan teruslah berjuang. Jangan setengah-setengah,
karena komitmen itu 0 atau 100%, sukses atau tidak sama sekali. Nomor 8, Anda dapat merubah cara pandang Anda dengan mengubah fokus Anda. Emosi apapun yang Anda rasakan, tidak peduli seberapa ekstrimnya emosi itu dapat diubah dengan cara mengubah fokus Anda. Ketika hidup terasa berat, belajarlah untuk cepat mengalihkan fokus Anda ke hal-hal yang lebih bermakna. Belajarlah terus untuk fokus kepada rasa syukur terhadap apa yang kita miliki, bukan apa yang kita tidak miliki. Nomor 9, jangan mengejar uang, ikuti tujuan Anda. Selalu melakukan apa yang menurut kita benar. Lakukan yang kita sukai, lakukan sesuatu yang bisa membantu banyak orang. Setelah Anda melakukan itu, uang akan datang. Dengan kita berfokus pada tujuan, uang akan mengejar kita. Nomor 10, tidak ada kegagalan kecuali Anda gagal belajar dari kegagalan. Semua orang pasti merasakan kegagalan. Pasti dalam perjuangan kita pernah merasakan yang namanya kegagalan. Orang sukses adalah orang yang memiliki kegagalan lebih banyak daripada kebanyakan orang. Kegagalan yang sebenarnya adalah saat kita menyerah dan tidak mampu belajar dari kegagalan tersebut. Kegagalan bukan akhir dari kisah perjuangan kita. Itu hanya bagian dari cerita sukses kita nanti. Teruslah berjuang dan jangan pernah menyerah. Nomor 11, hasil akhir akan berbanding lurus dengan pengorbanan. Orang-orang gagal berpikir untuk menyerah mencapai apa yang mereka inginkan. Orang-orang sukses fokus pada proses dan terus berjalan dengan proses itu. Mereka akan dengan senang hati dan selalu berkorban karena mereka tahu mereka akan dihargai setelah bisa melewati proses itu. Nomor 12, kesabaran adalah kekuatan. Ini bukan berarti Anda tidak melakukan apa-apa. Anda harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas, terus-menerus. Tapi, jika hasil yang Anda dapatkan belum juga datang, bersabarlah. Lakukan terus sampai hasil yang Anda harapkan itu datang. Nomor 13, kehidupan yang mudah tidak akan ada harganya. Ketika Anda menginginkan sesuatu, Anda harus siap berjuang mendapatkan hal tersebut. Dan untuk berjuang, Anda harus memberikan segalanya. Jika hal tersebut bisa membuat Anda bangga dan bahagia, maka itu akan sangat layak diperjuangkan. Nomor 14, masa lalu Anda tidak akan dapat menghentikan Anda menciptakan masa depan. Tidak ada yang telah terjadi di masa lalu Anda yang dapat menghentikan Anda dari menciptakan masa depan yang lebih baik. Mulailah sekarang, lepaskan masa lalu, biarkan dia hilang, fokus dari sekarang. Apa yang Anda lakukan sekarang yang akan menciptakan hari esok yang lebih baik. Nomor 15, tidak pernah terlambat untuk menjadi besar. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang terbaik. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi orang sukses. Berbuatlah dari saat ini. Berbuatlah dari sekarang. Hidup itu cuma satu kali. Satu kali itu harus yang terbaik dan berarti untuk Anda, keluarga, agama, negara Anda, bahkan dunia ini. Nomor 16, tidak semua orang akan suka terhadap Anda. Tidak semua orang akan bersyukur terhadap kesuksesan Anda. Beberapa orang akan cemburu. Beberapa orang akan kesal karena mereka belum mencapai potensi sejati dari mereka sendiri, seperti layaknya Anda. Ini seharusnya tidak akan pernah menghentikan Anda untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Orang-orang yang mencintai Anda akan selalu berada di sisi Anda dalam perjalanan hidup Anda. Kalau sekarang Anda merasa berjalan sendirian, jangan berhenti karena itu tidak akan lama. Sebentar lagi, percaya saja, Anda tidak akan berjalan sendirian lagi. Nomor 17, kebiasaan akan membuat Anda sukses atau malah menghancurkan Anda. Berfokuslah terhadap apa yang Anda raih. Coba dievaluasi dalam perjalanan Anda untuk
untuk meraih impian, mana aja kebiasaan buruk yang akan menghambat perjalanan Anda kelak. Tulislah kebiasaan-kebiasaan buruk itu dan berusahalah untuk menghilangkan semuanya hari demi hari. Tiap hari harus jadi lebih baik dari hari yang kemarin. Kebiasaan-kebiasaan yang baik yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan karakter yang pantang menyerah dan dapat diandalkan, sehingga karakter tersebut akan menghasilkan nasib yang baik dalam hidup kita. Nomor 18, ketakutan adalah ilusi. Ketakutan itu diproduksi oleh pikiran kita. Ketakutan tidak memiliki kehidupan di luar imajinasi kita sendiri. Mengetahui hal ini, Anda tidak memiliki alasan untuk menahan diri. Tidak ada alasan untuk takut gagal, takut penolakan, malu, apa saja. Kejarlah apa yang Anda inginkan untuk hidup. Jangan takut. Nomor 19, tanpa arah, Anda akan berakhir di tujuan yang salah. Jika Anda tidak tahu kemana Anda pergi, Anda akan berakhir di tempat yang tidak jelas. Orang-orang sukses tahu kemana mereka pergi. Mereka memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang besar, dan tujuan yang berarti. Mereka berjuang untuk selalu mendapatkan itu. Nomor 20, tidak ada yang akan percaya pada Anda sampai Anda melakukannya. Jika Anda ingin melihat orang lain mendukung Anda, pimpinlah mereka dengan memberi contoh. Jika Anda ingin orang-orang percaya pada Anda harus percaya dengan diri Anda sendiri dan lakukan mulai dari sekarang. Kalahkan ketidakyakinan, bertumbuhlah dengan rasa percaya. Selalu berikan asupan pada pikiran Anda dengan muatan-muatan yang positif. Jangan takut untuk mendapatkan pengetahuan baru, karena kemajuan akan kita dapatkan bila kita selalu mendapatkan hal-hal baru dan selalu belajar untuk menjadi yang terbaik. Lakukan 20 prinsip ini dan selalu libatkan Tuhan dalam setiap perjuangan Anda. Insya Allah, apa yang Anda inginkan akan terwujud. Terima kasih. Difference. Sikap adalah suatu hal yang kecil, tetapi akan menciptakan perbedaan yang besar. Sikap berperan sangat penting terhadap kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Sejumlah ilmuwan di universitas terkemuka di dunia ini mengungkapkan bahwa manusia dapat menggali potensinya secara lebih dalam dan lebih luas dengan sikap yang positif. Berdasarkan hasil penelitian dari ribuan orang-orang sukses dan terpelajar, disimpulkan bahwa 85% kesuksesan dari tiap-tiap individu dipengaruhi oleh sikap. Sedangkan kemampuan atau teknikal hanya berperan pada 15% sisanya. Ada sebuah kata-kata bijak yang menyebutkan, sikap Anda bukanlah bakat atau kecerdasan, tetapi menentukan tingkat kesuksesan Anda. Sikap positif dapat terus kita tingkatkan, tapi tentu saja memerlukan waktu cukup lama dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada 3 hal yang bisa membuat sikap positif kita bisa selalu kuat. Yang pertama, faktor spiritual atau kemampuan kita untuk bersyukur. Yang kedua, aspirasi atau kemampuan kita menciptakan impian. Yang ketiga, antusias dan semangat dalam diri manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut memberikan kontrol terhadap sikap seseorang dalam memiliki respon terbaik atas kejadian-kejadian yang dia alami. Mari kita bahas lebih detail satu persatu. Yang pertama, kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melihat sisi positif dari setiap kejadian. Kekuatan keimanan menjadikan seseorang akan mampu mengartikan semua fenomena hidup ini sebagai pelajaran berharga yang dapat membangkitkan nilai lebih dalam diri. Kalau orang kuat secara spiritual, dia selalu memandang semua kegagalan, kejadian yang tidak mengenakan, dan semua kejadian-kejadian yang bisa membuat dia down sebagai rencana dari Sang Pencipta. Dia akan selalu bersyukur, walaupun memang tetap akan ada air mata. Dia sedih, dia terluka,
tetapi dia akan sangat cepat bisa kembali berdiri karena dia selalu bisa melihat dari sisi positif seseorang ataupun kejadian. Ada contoh menarik dari seorang Helen Keller, seorang penulis buku ternama, aktivis politik, dan dosen di Amerika. Dia menjadi pemenang dari Honorary University Degrees, the Women's Hall of Fame, the Presidential Medal of Freedom, the Lion Humanitarian Award. Meskipun dia kehilangan fungsi indera pendengaran dan penglihatan sejak usia 19 bulan, ia masih selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku berterima kasih kepada Tuhan atas segala cacatku. Karena cacat yang kuderita, aku berhasil menemukan diriku sendiri, pekerjaanku, dan Tuhanku, kata sarjana lulusan Harvard University di Amerika itu. Dengan kekuatan keimanan, ia dapat melakukan fungsinya sebagai manusia secara optimal, sebagai seorang penulis karya sastra dan guru bagi orang-orang buta dan tuli. Selain itu, kekuatan spiritual merupakan kontrol yang efisien terhadap sikap seseorang, sehingga orang tersebut bisa memiliki tekad yang kuat untuk selalu berusaha dengan cara-cara positif tanpa kenal putus asa. Kekuatan spiritual mengarahkan sikap seseorang dan pikiran seseorang ke hal-hal yang positif, tidak dihantui oleh rasa tidak percaya diri, malas, dan sikap negatif yang lainnya. Yang kedua, sikap juga dipengaruhi oleh impian. Seseorang yang selalu dapat memperbaharui impian dia akan cenderung bersikap rajin, berani, percaya diri, atau bersikap lebih positif. Impian yang besar akan menjadikan seseorang berusaha untuk mengadaptasi sikap mereka menjadi lebih tenggang rasa, jujur, hormat, tegas, inisiatif, berjiwa besar, dan sebagainya. Orang yang mempunyai impian akan selalu dapat mengendalikan sikap dengan pikiran dia. Oleh sebab itu, letakkan satu standar yang tinggi sehingga potensi Anda akan terus dapat ditingkatkan. William Faulkner, seorang novelis peraih hadiah Nobel, mengatakan, impikan dan bidiklah selalu lebih tinggi daripada apa yang Anda sanggup. Jangan hanya bercita-cita untuk lebih baik daripada pendahulu atau sesama Anda. Cobalah menjadi lebih baik daripada diri sendiri. Artinya, kita senantiasa memerlukan impian sebagai kontrol terhadap sikap dan mencapai kemajuan hidup yang lebih berarti. Selain spiritual dan impian, ada juga satu hal yang lebih penting, yaitu yang ketiga, antusias. Antusias berasal dari bahasa Yunani, yaitu entheos, artinya God in you, Tuhan bersamamu. Di saat kita sedang bersemangat, saat itu juga Tuhan senantiasa mendampingi kita. Dengan semangat itulah manusia menciptakan impiannya yang lebih besar dan berusaha memperoleh kemajuan-kemajuan untuk mencapai sukses. Albert Hubbard pun menegaskan, nothing great has ever been accomplished without enthusiasm. Tidak ada satupun kemajuan menakjubkan untuk diraih tanpa antusias. Semangat dapat kita terus tingkatkan dengan mengisi setiap detik waktu kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif. Di antaranya, mendengar, membaca, berbicara, dan bergaul dengan orang-orang yang positif. Jika seseorang dapat mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup pada dirinya, maka sikap akan menjadi lebih terarah, sehingga kita bisa dapat menikmati hal-hal yang benar-benar menakjubkan di dunia ini. Sikap yang benar-benar didasari oleh faktor-faktor spiritual, impian, dan antusias yang kuat pada kenyataannya akan selalu positif. Sikap positif itu sendiri sangat mempengaruhi seseorang untuk dapat mengeksplorasi seluruh potensi dan meraih kesuksesan maupun kebahagiaan. Sikap ternyata adalah hal yang terpenting bagi kemajuan atau kebahagiaan Anda saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Oleh sebab itu, sangat wajar apabila dikatakan, attitude is everything. Sikap adalah segala-galanya. Terima kasih. Apa yang kita sukai
selalu berusaha disukai orang lain punya dampak yang berbahaya bagi kesehatan mental kita. Ada rasa letih secara emosional yang mendera, serta ketakutan untuk melakukan hal yang tidak disukai oleh orang lain. Margaret Thatcher pernah berkata, "If you just set out to be liked, you will be prepared to compromise on anything at any time, and you would achieve nothing." Jika kamu ingin disukai, kamu akan sudah siap untuk berkompromi dengan apapun dan kapan saja. Dan kamu tidak akan mendapatkan apapun. Tidak usah memaksakan diri untuk disukai semua orang, karena mau seberapa hebat pun kamu berusaha, tetap saja pasti ada yang tidak suka. Haters gonna hate, kalau kata Taylor Swift. Yang namanya haters pasti selalu ada, mau sehebat apapun kita. Mulai sekarang, ikhlaskanlah opini orang terhadap kita. Bukan bermaksud cuek atau tidak menghargai orang lain, tapi mari kita sadari bahwa opini orang lain berada di luar kendali kita, dan kita tidak bisa mengendalikan itu. Egois? Bukan. Itu bukan egois. Ketika kamu mampu membahagiakan orang lain saat kamu sudah bahagia, itu harus. Ketika kamu mampu memberi kepada orang lain saat kamu sudah cukup, itu wajib. Tapi bagaimana bisa memberi makan kepada orang lain sedang piring kamu juga kosong? Artinya, kamu dulu yang harus bahagia. Memangnya kamu tidak capek berusaha untuk menyenangkan semua orang agar kamu tetap disukai dan dicintai, meskipun harus mengorbankan perasaanmu yang menolak untuk melakukan itu? Memangnya kamu tidak capek berusaha agar semua orang bisa tersenyum, tapi kamu harus menahan air mata kesedihan? Kamu gak akan tenang karena harus berpura-pura hebat karena bisa melakukan apapun. Kamu gak akan nyaman karena kamu tidak menjadi diri sendiri. Kita ini hanya manusia biasa yang bisa sedih, bisa bahagia, butuh sandaran, butuh marah karena kecewa, dan kadang butuh sendiri tanpa harus ada di keramaian. Kita bukan jin di iklan jarum 76 yang bisa mengabulkan semua permintaan orang lain. Tidak usah berpikir untuk berusaha menyenangkan semua orang, karena pasti kamu gak akan bisa. Gak usah berpikir untuk bisa disukai oleh siapapun tanpa terkecuali, karena itu ibarat menangkap angin mengejar bayangan. Artinya, tidak akan bisa. Hal yang paling menyebalkan dari kegigihan menyenangkan semua orang adalah kita selalu berusaha menyingkirkan kepentingan kita sendiri, seolah diri kita ini adalah orang yang tidak penting di dunia ini, sehingga kita pun sulit merasa percaya diri. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Kalau kita bisa menerima segala kekurangan dan kelebihan orang lain, maka lakukanlah hal yang sama pada diri kita sendiri. Yang kamu harus lakukan adalah menjadi diri sendiri dibanding berpura-pura orang lain menyukaimu. Karena setiap orang berhak menjadi dirinya sendiri. Menunjukkan siapa dirimu sebenarnya akan membuat hidupmu lebih nyaman dan berjalan dengan baik daripada harus berpura-pura mengikuti orang lain agar mereka selalu senang. Berusaha membuat orang lain menyukaimu akan membuat dirimu akan kehilangan jati diri. Awalnya mungkin kamu punya tujuan hidup yang jelas dan harus dicapai, tapi karena mereka tidak suka dengan caramu, akhirnya kamu mulai meragukan dirimu sendiri, dan akhirnya kamu terpengaruh dan mengikuti mereka, dan kamu melupakan tujuan hidupmu dari awal. Tidak usah memaksakan diri disukai semua orang dengan terus menghiasi fisikmu dengan topeng duniawi. Kamu akan lelah, maka hiduplah apa adanya. Intinya, kamu tidak usah terlalu sibuk mencari penilaian orang lain. Tidak usah kamu terlalu mencari pujian dari orang-orang yang tahu akan dirimu. Karena jika kamu terus hidup seperti itu, maka tentunya hidupmu tidak akan pernah tenang. Jadi, hiduplah
tidak usah terlalu condong terhadap penilaian manusia. Bebaskan dirimu untuk disukai ataupun tidak oleh siapapun. Karena jika kamu demikian, tentu seperti apapun orang lain berkomentar tidak akan membuatmu sedih atau bahkan melemah. Satu hal lagi, jangan pikirkan orang lain yang membencimu, yang tidak menyukaimu, atau yang seringkali menghinamu, agar kamu tetap suka terhadap hidupmu. Jadi, ingatlah dengan baik, jangan terlalu sibuk mencari penilaian baik manusia, karena mereka semua memiliki standar penilaian masing-masing. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak membutuhkan itu, dan yang membencimu tidak akan percaya akan hal itu. Lagi pula, untuk terus ingin terlihat baik di mata manusia itu melelahkan. Kamu tidak akan sanggup jika ingin memuaskan keinginan mereka tentangmu. Terima kasih. Hidup itu sebenarnya simpel. Yang pertama, tidak usah pusingin kehidupan orang lain, komentari sana sini, fitnah sana sini, menjelek-jelekan ke sana kemari. Yang kedua, bergayalah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak ada, tidak usah dipaksain. Jangan menyiksa diri kalau cuma ingin dibilang hits. Yang ketiga, nikmati hidupmu dan jadilah apa yang dirimu mau. Syukuri apa yang kamu punya dan jalani apa yang kamu inginkan. Yang keempat, jangan dengarkan kata orang. Ingat, kamu tidak minta makan dari mereka. Hidup itu sebenarnya sederhana. Sesederhana orang lain begitu gampang mengomentari tentang hidup kita dalam kondisi apapun. Di saat kamu miskin, orang lain akan berkata bahwa kamu itu pemalas. Di saat kamu kaya, orang lain akan berkata bahwa kamu itu sombong dan pelit. Di saat kamu bangkrut, orang lain akan berkata bahwa kamu itu royal dan bodoh. Apapun kondisi kita saat ini, kita tidak akan bisa lepas dari komentar orang lain. Namanya aja makhluk sosial. Kita yang jalani, Tuhan yang menentukan, orang lain yang mengomentari. Itulah hidup. Artinya, kalau tidak tahan dengan komentar orang lain, ya nggak usah hidup. Jangan terlalu ambil pusing dengan omongan-omongan orang. Kamu tidak bisa menutup mulut mereka hanya dengan kedua tanganmu, karena mereka banyak. Yang kamu bisa lakukan adalah menutup kedua telinga kamu dengan kedua tangan. Jangan pedulikan apa yang orang lain pikirkan tentang kamu. Akan selalu ada orang-orang yang ingin melihat kamu gagal, karena mereka juga tidak bisa berhasil. Albert Einstein pernah berkata, jangan terlalu ambil pusing dengan omongan orang. Kadang mereka hanya punya mulut, tapi tidak punya otak. Tidak usah sakit hati atau baper dengan omongan orang lain. Karena apapun yang kamu lakukan, kalau dia membencimu, maka sebaik apapun yang kamu perbuat, maka akan selalu salah di mata dia. Tapi bagi orang yang mencintaimu, apapun yang kamu lakukan, mereka akan selalu mencintai apa adanya kamu. Ingat, siapapun berhak memberikan masukan, komentar, dan berbicara apapun tentang kamu. Tapi, kamu juga berhak untuk menerima atau tidak menerima. Jangan semuanya dimasukin pikiran dan hati. Karena, pada akhirnya, yang Tuhan lihat adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang mereka katakan. Direndahkan, tidak mungkin jadi sampah. Disanjung, tidak mungkin jadi rembulan. Maka jangan risaukan omongan orang, sebab setiap orang membacamu dengan pemahaman dan kepentingan yang berbeda-beda. Jangan habiskan usiamu untuk menjadi apa yang orang inginkan. Jangan habiskan pikiranmu untuk memikirkan apa yang mereka mau. Fokuslah untuk mengerjakan apa yang kamu mau. Hidup kita terlalu berharga untuk mendengarkan omongan receh orang lain. Hiduplah dalam keinginanmu sendiri. Hiduplah untuk selalu belajar dan berbenah. Dan hiduplah untuk selalu meningkatkan kualitas iman kita masing-masing. Seberapa hebat kamu nanti, tetap akan ada omongan yang akan menjatuhkan kamu. Biasa aja, karena itulah hidup. Bertumbuhlah. Kalau tidak suka jangan lihat. Kalau tidak tahu jangan bicara. Kalau tidak peduli jangan menghakimi. Kalau tidak bisa memiliki, ya jangan membenci. Percaya kata hatimu, bukan kata orang lain. Lakukan apa yang menurutmu benar, bukan yang menurut orang lain benar. Jadilah apa adanya kamu, karena lebih baik dibenci karena menjadi diri sendiri
daripada harus dipuji tapi selalu menjadi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat kita bete, pada saat kita jenuh, bosan, teman-teman yang baik pasti berkata, cobalah untuk sendiri dulu, tenangin pikiranmu, supaya kamu bisa mengambil keputusan yang bijaksana. Apakah kita lari dari masalah? Tidak dong. Kita ini hanya manusia biasa. Kita wajar untuk bersedih dan sangat wajar bagi kita mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Semua yang bikin nangis, capek, kecewa, marah, nyakitin, kita hindari dulu untuk sesaat sampai hati dan diri kita ini lebih siap. Bukan lari dari masalah loh ya, hanya ingin memberi ruang kepada hati dan jiwa kita agar kita tidak jadi depresi. Ya, itu semua manusiawi, karena kita ini hanya manusia biasa yang terkadang perasaan kita ini nggak tentu. Bisa jadi hari ini sangat membahagiakan sekali dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi esoknya kita merasa kita paling sedih, bahkan paling kecewa di kehidupan kita ini. Oleh karena itu, kita perlu adanya waktu benar-benar hanya untuk diri kita sendiri. Sebut saja namanya me time. Secara terminologi, istilah me time ini berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu me, saya, dan time, waktu. Jadi, bisa dikatakan me time ini adalah waktu untuk kita, waktu yang didedikasikan untuk diri kita sendiri. It's all about yourself, tidak ada orang lain. Misalnya, yang biasa kamu ke toko buku bareng teman, ke bioskop bareng sahabat, ke salon bareng orang tua, jalan rame-rame dan sebagainya. Semuanya lagi pengen kamu lakukan sendiri untuk membuat diri sendiri jadi lebih rileks tentunya. Dengan kita meluangkan waktu untuk diri kita sendiri dan membuat ruang untuk kita sendiri, kita bisa merenung, bahkan bisa introspeksi kepada diri kita agar bisa lebih bersyukur dengan apa yang kita jalani saat ini. Dengan adanya waktu untuk diri kita sendiri, seiring berjalannya waktu, kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Yang tadi kita kepikiran banyak banget masalah, pikiran kacau, hati merasa gelisah, atau entah apa yang ada dalam pikiran kita, tiba-tiba kita merasa sedih dan sebagainya. Saya yakin semua orang butuh dan pernah punya me time-nya. Bahkan orang yang sudah punya pasangan sekalipun butuh sama yang namanya me time. Bukan berarti kita menarik diri dari lingkungan dan jadi antisosial loh ya. Tapi kita hanya perlu waktu untuk merefresh pikiran, hati, dan badan kita tanpa diganggu oleh siapa-siapa. Ya, setiap manusia pasti pernah mengalami perasaan seperti itu. Dan kita sebagai manusia biasa, kita harus meluangkan waktu kita sendiri, benar-benar sendiri, tanpa adanya gangguan dari orang-orang sekitar, agar kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri dan bisa introspeksi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Biasanya apabila kita ingin benar-benar me time, itu hanya butuh waktu sehari atau 2 hari. Tapi ada juga orang yang tidak cukup dengan waktu sehari maupun 2 hari, bahkan bisa sampai seminggu untuk benar-benar butuh waktu yang cukup lama agar bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika kita lagi berme time, banyak banget hal-hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, yang pertama, mungkin kita bisa menjalani hobi-hobi lama kita, main musik, baca buku, masak, dan lain-lain. Atau yang kedua, mencoba keluar dari zona nyaman. Me time bisa banget digunakan untuk mengeksplor hal-hal baru. Contohnya, yang biasa kita nge-trip bareng teman, tapi sekarang kamu beranikan diri kamu untuk pergi sendiri, cari kuliner-kuliner baru, mengunjungi tempat-tempat baru, atau dan lain-lainnya. Yang ketiga, mungkin olahraga.
bisa berenang sendiri, lari, naik sepeda, atau dan sebagainya yang memacu adrenalin. Sekalian kamu bisa teriak-teriak supaya lega. Yang keempat, waktu untuk bisa lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Me time bisa digunakan untuk memperbaiki diri, memahami siapa diri kita. Siapa tahu dapat pencerahan tentang apa visi misi kita dalam menjalani hidup kita sekarang ini. Yang kelima, mengistirahatkan pikiran, hati, badan dari hal-hal yang negatif lainnya. Gak hanya itu, me time membawa dampak positif bagi kita. Di antaranya, yang pertama, kegiatan yang dilakukan yang akan datang pasti lebih produktif setelah kita melakukan me time. Pikiran kita akan terrefresh kembali sehingga kembali jernih. Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang, kita bisa melakukan aktivitas dengan produktif sehingga hasilnya bisa maksimal. Yang kedua, menyehatkan hati dan pikiran. Orang yang terlalu workaholic dan terlalu banyak jadwal jarang sekali melakukan me time sehingga berdampak pada stres. Orang yang terserang stres mana ada yang sehat. Yang ketiga, bila Anda punya pasangan, Anda bisa lebih memahami ruang Anda masing-masing. Pada dasarnya, apa yang kita rasakan dalam diri kita sendiri semuanya manusiawi. Ada kalanya kita senang, sedih, bosan, jenuh, dan sebagainya. Kembali ke diri kita masing-masing untuk berdamai dengan diri kita. Me time bukan untuk lari dari masalah, tapi justru dengan sendiri kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara kita. Kita lebih mudah untuk mendengarkan kata hati kita daripada riuhnya kata-kata orang lain. Me time membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri. Cobalah menyelesaikan masalah kita masing-masing. Mungkin dari semua masalah Anda sekarang, jalan keluarnya cuma satu. Anda coba berpikir jernih, Anda coba berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda ambil waktu sendiri, dan siapa tahu sesudah itu Anda bisa menyelesaikan semua masalah-masalah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu orang pun manusia di planet ini yang menjalani hidupnya selalu menang 100% setiap saat. Tidak ada satu orang pun manusia di planet ini yang memiliki semua kehidupan seperti yang dia mau dan dia inginkan. Semua dari kita pernah berada di fase kalah, fase yang sama sekali tidak menguntungkan, fase yang tidak pernah kita inginkan. Semua dari kita pernah tersesat, tidak tahu harus berbuat apa, dan akhirnya membuat kita semakin jatuh dalam lubang kemunduran. Pada saat kita terjebak dalam kemunduran dan kekalahan, ada dari kita yang akhirnya menyerah dan tersesat untuk selamanya. Tapi ada juga dari antara kita yang pada saat tersesat, dia bisa menemukan jalan untuk kembali ke jalur yang memang harus dia lalui. Eckhart Tolle pernah berkata, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah situasi, tapi pikiran Anda tentang situasi tersebut. Apakah Anda tetap tersesat atau menemukan jalan? Itu adalah pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari pikiran Anda sendiri. Mengubah cara berpikir Anda akan mengubah hidup Anda. Berikut ini adalah 5 cara untuk kembali ke jalur semula setiap kali Anda tersesat dalam kekalahan. Nomor 1, tuliskan alasan mengapa Anda melakukan ini. Ketika Anda tahu dan mempunyai alasan mengapa Anda harus melakukan itu, Anda tidak butuh motivator dari luar, karena Anda sudah termotivasi dengan keinginan Anda sendiri. Motivasi terbesar adalah mengetahui mengapa Anda harus melakukan itu, mengapa Anda harus melakukan perjuangan itu, mengapa Anda harus sukses, mengapa Anda harus sehat, mengapa Anda harus bertahan, mengapa Anda harus melewati badai masalah,
Mengapa Anda harus punya banyak uang? Mengapa Anda harus sukses? Dan mengapa Anda harus terus berjuang? Temukan alasan itu, karena alasan itulah yang membuat nyala api semangat Anda akan selalu menyala dan memberi Anda semangat yang pantang menyerah. Karena alasan itulah membuat Anda akan bangun lebih pagi dan tidur lebih malam. Karena alasan itulah membuat Anda lebih bekerja keras dan terus berjuang. Karena alasan itulah membuat Anda akan mencoba semua cara dan tidak pernah takut akan kegagalan. Pada saat Anda memiliki alasan yang kuat, saat Anda mau menyerah, Anda akan ingat lagi alasan itu, dan seketika itu Anda akan sadar bahwa Anda tidak boleh kalah, karena terlalu banyak alasan untuk Anda harus menang. Dan seketika itu juga Anda akan sadar bahwa impian Anda lebih besar daripada masalah Anda. Nomor 2, ketahuilah bahwa hidup itu singkat. Ketika Anda memiliki pemahaman bahwa hidup itu singkat, maka setiap Anda mendapatkan sebuah kesempatan, Anda akan benar-benar memanfaatkan kesempatan itu. Saat Anda sadar hidup itu singkat, Anda tidak akan pernah membuang waktu Anda untuk hal-hal yang tidak berguna. Setiap Anda tertimpa masalah, Anda akan cepat mencari jalan keluar untuk bisa melalui masalah tersebut. Tapi, jangan melakukannya dengan tergesa-gesa dan sembrono. Karena bila Anda lakukan itu, justru kemudian hari akan menambah beban kerja Anda. Lakukan dengan teliti, terencana, sehingga semuanya tepat pada waktunya dan semua masalah bisa diselesaikan dengan semestinya. Saat Anda memahami bahwa hidup itu singkat, maka hari-hari Anda akan berfokus pada hal-hal yang Anda sukai. Anda akan berfokus pada hal-hal yang harus Anda kerjakan, dan Anda pasti akan memilih orang-orang hebat untuk berada di sekeliling Anda. Bersyukurlah dengan waktu yang dikasih Tuhan kepada Anda. Kita tidak punya banyak waktu, yang kita punya hanyalah sisa waktu. Jadi, manfaatkanlah sisa waktu itu sebaik-baiknya. Tanyakan pada dirimu, seperti apa orang lain ingin mengingat Anda? Bagaimana sikap Anda sekarang? Sudah baikkah atau masih kurang? Berapa sering Anda menyempatkan waktu Anda untuk bersama orang-orang yang Anda cintai? Seberapa keras Anda berjuang untuk mereka? Pahamilah bahwa hidup kita ini singkat, dan kita harus menjadi manfaat bagi orang-orang. Pahamilah, kita harus menjadi kebanggaan bagi orang-orang, minimal untuk keluarga kita sendiri. Waktu kita itu tidak banyak, karena hidup itu begitu sangat singkat. Nomor 3, semua yang masuk di kepala Anda harus positif, dan Anda harus selalu memberi makan pikiran-pikiran dengan asupan-asupan positif setiap hari dan sebanyak mungkin. Ketika Anda selalu memberikan asupan positif otak Anda dengan hal-hal yang positif setiap hari, maka sangat kecil kemungkinan Anda untuk tersesat. Salah satu penyebab kenapa orang tersesat karena dia membiarkan pikiran dia untuk dimasuki oleh hal-hal negatif, berita-berita negatif, konflik-konflik negatif, selalu membandingkan dengan orang lain, dan hal-hal yang negatif lainnya. Akhirnya, dia terjebak pada kemunduran berpikir. Dia akan sangat susah menemukan jalan keluar dari masalah dia, karena dia terlalu sibuk mengurusi masalah orang lain, bukan masalah dia sendiri. Isi pikiranmu dengan baca buku, mendengarkan audio-audio positif, menonton hal-hal yang membuat pikiran Anda menjadi terbuka, dan hal-hal yang positif lainnya. Jangan biarkan hal negatif masuk dalam pikiranmu, karena untuk menyelesaikan masalah dan untuk bisa keluar dari keterpurukan dibutuhkan energi yang besar, dan energi yang besar itu harus energi positif. Terbukalah untuk semua informasi, berupayalah untuk selalu bertumbuh dan untuk selalu mengembangkan diri Anda. Persiapkanlah dirimu menjadi orang yang benar-benar siap.
sehingga keberuntungan itu akan segera datang. Karena keberuntungan itu adalah bertemunya antara kesempatan dan kesiapan. Tanyakan pada diri Anda, apa yang ingin Anda tingkatkan dalam hidup Anda? Keterampilan apa yang ingin Anda tonjolkan? Carilah mentor dan semua hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan keinginan Anda itu. Fokus dan jangan tengok kanan kiri. Jangan pernah bosan mendengarkan motivasi, karena tanda-tanda kegagalan adalah orang itu sangat jenuh mendengarkan motivasi. Tanda-tanda kegagalan adalah dia menganggap motivasi itu adalah sampah. Saat Anda mulai merasakan itu, silakan ucapkan selamat tinggal pada kesuksesan. Nomor 4, berolahragalah. Sains membuktikan bahwa setiap kita bergerak itu bisa menurunkan depresi dan mengurangi stres. Ketika kita berolahraga, maka hormon endorfin atau hormon bahagia itu akan selalu diproduksi. Jadi, saat Anda mulai stres, saat Anda mulai tidak bahagia, Anda terkena masalah, maka mulailah berolahraga. Pergilah lari atau ke gym untuk melepaskan ketegangan masalah Anda. Keluarkan keringat Anda dan lakukan itu setiap hari dan terus tingkatkan kekuatan fisik Anda. Kesehatan badan akan sangat berpengaruh pada kesehatan mental Anda. Anda akan sangat merasa berbeda setiap Anda rajin berolahraga. Badan Anda akan segar, wajah Anda akan selalu optimis, dan pikiran serta mental juga akan ikut sehat seiring dengan sehatnya tubuh Anda. Nomor 5, ketahuilah kemana Anda ingin pergi. Tujuan yang jelas dan terang akan membuat Anda akan selalu semangat dalam menjalani hidup Anda. Dengan tujuan yang jelas dan spesifik, maka fokus Anda akan semakin tinggi. Karena di ujung sana, di ujung tujuan Anda melihat hal yang luar biasa ketika Anda bisa mencapainya. Tujuan yang jelas akan berpengaruh pada daya tahan Anda terhadap masalah. Anda tidak akan pernah kalah dengan masalah karena Anda memiliki tujuan yang jelas. Jangan cuma memiliki tujuan, tapi buatlah tujuan yang spesifik dan jelas. Buatlah target yang jelas terhadap tujuan Anda. Persiapkan secara benar dan jangan pernah berpikir mundur sebelum tujuan Anda itu bisa tercapai.